Petra yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Tadi saya lihat video openingnya menarik sekali ya, berasa seperti sangat casual gitu, bukan seperti kita kayaknya nggak bakal bahas yang berat-berat gitu karena videonya udah asik. Jadi kita bawa dengan santai dan teman-teman kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan di kolom chat ya. Oke, baik. Sebelumnya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kalau boleh tahu, Mas Vincent, ini teman-teman di sini dari Petra semua atau ada dari Ada universitas dari luar Petra? Universitas Luar Petra juga, Bu. Oh gitu ya, baik kalau gitu. Baik, saya izin share screen ya. Ya, sudah ada ya? Sudah muncul ya? Baik. Kalau tadi teman-teman sudah sempat melihat atau menyimak beberapa provider beasiswa, sekarang teman-teman juga akan kembali saya informasikan mengenai beasiswa juga dari provider yang kalau tadi mungkin dari pemerintah-pemerintah yang ada di luar pemerintah Indonesia. Nah, ini program dari pemerintah Indonesia. Ada beberapa plus minus, tapi kami mendukung mau teman-teman melalui provider apa. Jadi ada tadi mungkin ada AAS ya, ada Chevening, ada Fulbright. Jadi sebenarnya sekarang itu di mana-mana sudah sangat mudah. Jadi teman-teman kalau mau lanjut studi keluar ataupun lanjut studi di dalam negeri itu sudah sangat mudah gitu, tidak perlu mengkhawatirkan tentang biaya karena beasiswa sudah tersedia di mana-mana. Nah ini ajang yang diselenggarakan oleh Petra University ini saya kira sangat menarik dan akan sangat bermanfaat buat teman-teman karena teman-teman jadi bisa mempertimbangkan kira-kira rencana negaranya ataupun nanti rencana kontribusi pasca studinya. Nah, ini kalau dari LPDP, saya akan sedikit bercerita bahwa LPDP itu mulai ada di tahun 2012 untuk organisasinya dan beasiswa pertama kali kita selenggarakan di tahun 2013. Nah, di tahun 2013 itu kita hanya membuka program yang umum. Seiring berjalannya waktu, kita juga membuka beberapa program afirmasi karena kita memang menyadari ada beberapa golongan atau teman-teman kita yang memang tidak seberuntung kita dalam memperoleh informasi, baik itu informasi pendidikan atau informasi yang umum. Jadi memang akses yang tidak merata di seluruh wilayah Indonesia itu membuat kita untuk perlu untuk membuat beasiswa afirmasi. Nah, awal mulanya kenapa ada LPDP itu karena awalnya APBN itu kan dialokasikan 20%. Nah, untuk fungsi pendidikan. Nah, dari fungsi pendidikan itu, saat itu Ibu Menteri Keuangan, waktu itu Ibu SMI juga sebelum di World Bank, beliau kepikiran kenapa kita nggak buat dana abadi aja gitu. Jadi ada sebagian kecil dari dana fungsi pendidikan itu yang kita alokasikan untuk dana abadi. Jadi dana abadi ini untuk pendidikan, dana abadi ini dana yang dialokasikan dan tidak boleh digunakan. Yang boleh digunakan hanya investasinya. Jadi dana abadi itu tadi kita investasikan dan yang bisa dipakai itu hanya hasil investasinya aja. Jadi dana abadinya itu akan terus terjaga. Akhirnya dana abadi itu disiapkan dan ada beberapa pertimbangan juga. Yang pertama itu karena jumlah masyarakat Indonesia yang sangat luas dan akses pendidikan untuk lanjut S2, S3 ke dalam maupun luar negeri masih terbatas. Kemudian ada bonus demografi juga, usia-usia produktif di beberapa tahun belakangan ini, 10-20 tahun ini juga akan sangat banyak akan sangat banyak dibanding usia-usia lainnya. Jadi kita memang perlu memanfaatkan bonus demografi ini supaya kita tidak
nggak jadi bumerang gitu nanti di usia Indonesia di 100 tahun. Jadi kita harus mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada di Indonesia supaya bisa 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 memberikan kontribusi yang baik ke Indonesia. Lalu yang pertimbangan lainnya juga di McKinsey juga pada tahun 2012 memprediksikan bahwa Indonesia akan menjadi negara ketujuh dengan perekonomian terbesar di dunia. Dan PwC juga di tahun 2017 memprediksikan bahkan Indonesia akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar keempat di tahun 2050. Nah, oleh karena itu, ada tadi dana abadi, akhirnya terbentuklah LPDP di tahun 2012. Nah, di tahun 2013, kita mulai membuka program, ada program beasiswa, ada juga pendanaan riset. Nah, seperti apa sih? Ini mungkin yang tadi dana abadi yang dialokasikan ke LPDP itu diberikan bertahap secara bertahap beberapa tahun dari tahun 2010 sampai kemarin tahun 2020 sampai sekarang dana kelolaannya ada 70 triliun. Lalu ini dana abadi pendidikannya kita investasikan pada beberapa instrumen, ada di surat berharga negara, ada di obligasi korporasi atau BUMN, ada juga di deposito. Nah, nanti hasil investasinya aja yang boleh kita pakai. Jadi, dana abadinya itu akan terus terjaga nilainya. Dan hasil investasinya itu pun nggak boleh semuanya kita pakai untuk penyaluran beasiswa dan riset. Ada beberapa bagian yang harus kita reinvestasi, kita tambahkan ke pokok dana abadi supaya nilainya terus terjaga dan bukan cuma generasi kita aja yang merasakan, nanti ada generasi-generasi selanjutnya yang turut merasakan juga. Nah, ini mungkin sedikit informasi dulu buat teman-teman bahwa sampai kemarin akhir 2020 jumlah penerima beasiswa kita sudah hampir 28.000 orang, lalu sudah ada 12.000 alumni dan yang sedang kuliah sekarang ada 7.900. Dan kemarin di tahun 2020 kita menerima ada 3 ribuan penerima beasiswa, tapi memang untuk yang studi di jenjang doktoral dan magister itu sedikit karena memang kemarin kita membuka hanya 2 jenis beasiswa saja karena kondisi pandemi. Akhirnya kita bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan membuat program beasiswa kampus mengajar, jadi beasiswa kampus mengajar perintis. Jadi teman-teman kita yang sedang kuliah ataupun yang baru lulus kuliah itu yang sedang kembali ke daerahnya masing-masing, yang kita semua kan karena pandemi ini harus school from home, work from home, jadi mengoptimalkan teman-teman yang sedang pulang kampung, yang sedang kuliah itu mengajar adik-adik yang SD di sana. Nah, itu ada beasiswanya namanya beasiswa kampus mengajar perintis. Nah, kalau dari sini juga bisa kita lihat bahwa yang paling banyak penerima beasiswa LPDP itu dari program magister. Nah, dari program magister ini paling banyak sampai saat ini itu di luar negeri, ada 8 ribuan orang, yang di dalam negeri ada 7 ribu orang, dan untuk program doktoral itu sejauh ini masih lebih banyak yang di dalam negeri, itu ada 3 ribuan orang, dan yang di luar negeri ada 200-an orang, ada 2 ribuan orang. Nah, ini mungkin untuk sebarannya teman-teman bisa lihat di sini bahwa kalau teman-teman yang di Petra ini mungkin banyak dari Jawa Timur ya. Kalau Jawa Timur itu masuk provinsi kedua terbanyak di Indonesia yang menjadi penerima beasiswa LPDP. Yang pertama itu Jawa Barat 18,6%, yang kedua. Nah, ini sebenarnya juga berbanding lurus dengan jumlah penduduk yang ada di daerah tersebut dan juga jumlah lulusan S1 yang ada di provinsi tersebut, karena memang kebetulan di Jawa Timur dan Jawa Barat itu banyak universitas-universitas favorit dan yang tersebar di berbagai kabupaten atau kota di Jawa Timur dan Jawa Barat. Nah, tapi ini juga menjadi perhatian kita juga kenapa di provinsi-provinsi lain jumlahnya masih belum sebanyak yang lain. Oleh karena itu kita membuka program afirmasi. Kita mengoptimalkan program afirmasi, memprioritaskan program afirmasi karena ingin teman-teman yang ada di luar daerah itu mendapatkan seimbang, mendapat kesempatan yang sama untuk lanjut studi di dalam maupun luar negeri. Nah, untuk sebaran penerima beasiswanya sendiri, nah ini kita memang di tahun 2020 banyak awardee kita itu
paling banyak itu di Indonesia, ada 6 ribuan orang. Biasanya seimbang ya, cuman karena memang kondisi pandemi, banyak negara-negara di luar yang bordernya masih tutup, terutama di Australia, teman-teman yang kemarin diterima di Australia belum bisa berangkat untuk studi di sana. Untuk negara-negara lainnya ada beberapa yang online, ada juga yang ke sana. Cuman memang kita masih merekomendasikan teman-teman untuk kalau misalkan bisa online dulu. Cuman memang ada beberapa yang mengharuskan untuk ke sana offline, begitu. Terus kalau di sini bisa kita lihat juga untuk award di LPDP itu memang selama ini paling banyak di Eropa, terutama di Inggris dan Belanda. Ini dari tahun ke tahun memang menjadi negara yang paling favorit, mungkin karena beragam ya. Ada yang mungkin dikaitkan dengan program studinya itu banyak pilihan gitu memang di Eropa. Nah, di Amerika ini juga kadang-kadang beberapa teman-teman menjadi agak ragu karena biasanya mempersyaratkan teman-teman kalau misalkan mau lanjut studi di LPDP, lewat LPDP, nanti mohon mencari referensi bidang studi terbaik di universitas terbaik di bidangnya untuk bidang studi teman-teman. Misalkan teman-teman di bidang finance, silakan mencari referensi terbaik. Nanti di situ juga akan lebih baik kalau misalkan teman-teman benar-benar tahu kurikulumnya seperti apa, terus mata kuliah yang diberikan seperti apa, itu akan memberikan nilai tambah yang lumayan untuk teman-teman saat wawancara di LPDP. Nah, ini untuk jenis beasiswanya. Jadi kan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa beasiswa LPDP itu tadinya cuma bukan yang reguler aja, yang magister doktoral yang umum. Tapi kita menyadari bahwa ada teman-teman kita yang di daerah tertinggal, ada mungkin teman-teman kita yang dari golongan prasejahtera berprestasi, itu mungkin bukan orang-orang yang akses pendidikan, akses informasinya mungkin nggak sebaik teman-teman yang lain. Jadi kita perlu memberikan kesempatan yang sama sama mereka. Jadi untuk memberikan semangat dan memberikan peluang yang sama tadi ada beberapa persyaratan usia, ada juga yang di persyaratan TOEFL atau IELTS seperti itu. Nah, ini kalau sampai sekarang di tahun 2019 itu kita sudah membagi program kita menjadi 16 program. Ada afirmasi yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, itu ada afirmasi, targeted, dan umum. Afirmasi itu ada daerah tertinggal, ada beasiswa Indonesia Timur, ada juga teman-teman difabel, ada juga untuk prasejahtera berprestasi. Biasanya digolongkan untuk teman-teman kita yang memang setelah kembali itu sudah spesifik kebermanfaatannya pasca studi di mana. Nah, itu biasanya teman-teman yang dari dosen ataupun pendidik, terus ada juga PNS TNI Polri, ada juga dokter spesialis, dan ada juga teman-teman yang memiliki prestasi tingkat internasional. Nah, lalu untuk yang umum ini terbuka buat siapapun di seluruh Indonesia. Ini teman-teman silakan bisa mendaftar beasiswa reguler, ada juga beasiswa perguruan tinggi peringkat utama dunia. Ini sebenarnya mirip dengan reguler, hanya saja memang ada beberapa, ada 15 kalau tidak salah, ada 15 daftar universitas khusus yang memang benar-benar terbaik di dunia. Kalau di US itu memang banyak kampus-kampus IV, jadi kalau misalkan teman-teman yang lagi program PhD atau program doktoral, itu ketika mereka sedang studi, sudah studi namun belum mendapat pembiayaan untuk disertasinya, bisa mengajukan ke LPDP.
Atau kalau dia dapatkan itu tidak mencakup untuk disertasi, itu bisa diajukan ke LPDP juga. Ada juga beasiswa co-funding. Nah, ini co-funding ini teman-teman bisa milih, teman-teman mau biayain tuition fee-nya aja, terus nanti living allowance-nya di kita, atau teman-teman yang living allowance-nya nanti tuition fee-nya di kita, dan nanti teman-teman ada beberapa kategori. Kalau misalkan teman-teman ingin mendaftar, nanti bisa buka di aplikasinya. Seperti itu. Terus, nah ini untuk tahapan seleksinya. Dan di-upload, nanti teman-teman membuat account di LPDP. Setelah membuat account, semua data-datanya di-input, scanan dokumennya di-upload, formulirnya diisi. Kalau misalkan memang semuanya sudah sesuai, bisa langsung di-submit. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman submit, kami merekomendasikan jangan submit terlalu mepet, karena biasanya kalau kesalahan-kesalahan di luar dugaan gitu, tiba-tiba internetnya kenapa-napa atau tiba-tiba ternyata berat, karena biasanya pada saat sekali pembukaan pendaftaran bisa belasan ribu. Jadi teman-teman, kami merekomendasikan kalau nanti beasiswa LPDP sudah dibuka, mohon mensubmit dokumennya jangan terlalu mepet dengan itu. Lalu yang nanti setelah teman-teman mendaftar, lalu yang pertama teman-teman akan melewati proses seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasi ini teman-teman akan dilihat semua kelengkapan dokumennya, semua dokumennya apakah sudah sesuai. Kalau misalkan ada persyaratan minimal seperti TOEFL, IPK, atau IELTS itu nanti akan dicek apakah teman-teman sudah memenuhi atau belum. Kalau misalkan nanti teman-teman akan berlanjut di seleksi berbasis komputer tahun 2019. Nah, di tahun 2020 karena kondisi pandemi, seleksi berbasis komputer ini kita tiadakan. Kalau misalkan ini nanti kondisi yang memang memungkinkan, ada kemungkinan kita tetap laksanakan. Untuk seleksi berbasis komputer ini mungkin mirip dengan TPA dan juga tes kepribadian. Mungkin kalau misalkan teman-teman perlu tahu gambarannya kayak tes masuk CPNS, karena memang kita bekerja sama dengan BKN, tapi kita kalau CPNS itu kan ada tes wawasan kebangsaan, nah ini nggak ada, kita cuma tes TPA-nya aja, sama tes yang kepribadian. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah seleksi wawancara. Nah, di wawancara ini teman-teman akan diwawancara oleh 3 orang. Yang pertama adalah berasal dari akademisi, yang kedua dari praktisi atau akademisi, dan yang ketiga itu ada dari psikolog. Jadi nanti bukan hanya juga akan melihat bagaimana kesiapan psikologis teman-teman dan bagaimana kira-kira track record teman-teman gitu. Dari cara menjawab teman-teman nanti akan dibantu apakah yang teman-teman sampaikan kira-kira apakah benar-benar sungguh-sungguh dan kira-kira akan visible untuk lanjut studi nanti di dalam maupun di luar negeri. Nah, itu adalah seleksi terakhir. Nanti akan kita umumkan kalau misalkan teman-teman sudah lulus. Nanti untuk teman-teman yang non-afirmasi itu semuanya nanti akan mengikuti persiapan keberangkatan, tapi buat teman-teman afirmasi itu biasanya biasanya mereka memiliki sertifikat bahasa yang mungkin tidak setinggi teman bisa meningkat dan dapat diterima di universitas tujuannya ataupun bisa lebih pede dan lebih ya di sana. Nanti setelah lulus program pengayaan, teman-teman kita yang dari afirmasi itu tadi akan lanjut PK. Nah, program pengayaannya ini sendiri ada beragam ya. Ada yang 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12. Startnya teman-teman di mana? Starting point-nya di mana? Kalau misalkan memang tidak terlalu banyak nilai yang dikejar, itu mungkin bisa 3 bulan. Tapi kalau misalkan cukup banyak yang dikejar,
itu bisa sampai 1 tahun. Seperti itu. Nah, mungkin kalau misalkan saya meneruskan dari apa yang biasanya disampaikan oleh direksi, merencanakan bahwa di tahun ini kita akan kembali membuka semua program. Kita sedang mengupayakan untuk membuka program-program tersebut di kisaran antara bulan Maret atau Mei. Pokoknya di semester pertama ini kita upayakan untuk ada. Teman-teman silakan pantau secara periodik website kita, ketentuannya, prosesnya, dan juga daftar universitasnya, karena ada kemungkinan seleksi kali ini akan dilaksanakan dengan seleksi new normal ya, karena pasti akan ada banyak penyesuaian yang baik dan mematuhi protokol kesehatan supaya aman untuk semuanya, baik untuk pendaftar, review. Nah, kalau LPDP itu komponen beasiswanya apa? Jadi beasiswa LPDP itu merupakan full scholarship. Semua kebutuhan dana teman-teman itu akan kita tanggung. Yang pertama yang pasti dana yang terkait pendidikan, sistemnya reimburse. Jadi teman-teman sudah mendaftar, lalu kalau misalkan memang di kampus tersebut teman-teman sudah diterima dan dinyatakan diterima juga di LPDP, nanti akan bisa kita ganti dana pendaftarannya. Lalu yang kedua tuition fee atau SPP internasional. Kalau misalkan teman-teman bisa untuk menjadi speaker di international conference, kita akan memberikan insentif buat teman-teman untuk akomodasinya juga, transportasinya juga. Lalu kalau misalkan teman-teman berhasil mempublikasikan jurnalnya di internasional juga kita akan memberikan insentif. Nah, biaya pendukung selanjutnya pada saat berangkat dan pulang. Lalu ada juga dana aplikasi visa, kita berikan juga teman-teman asuransi kesehatan, kita berikan juga data 3 bulan sekali di awal-awal bulan. Terus lalu yang kedua adalah dana kedatangan atau settlement allowance. Ini kita berikan sebesar 2 kali dana hidup bulanan. Jadi ketika teman-teman pertama kali studi itu di awal-awal bulan teman-teman akan mendapatkan 3 dana hidup bulanan sebanyak untuk 3 bulan ke depan, dan juga dana kedatangan untuk membantu teman-teman yang biasanya pertama kali studi itu kan banyak kebutuhan ya, baik itu yang akademis ataupun non akademis yang terkait dengan tempat tinggal, transport dan segala macam. Itu kita beri dana kedatangan 2 kali dana hidup bulanan. Pertama kali merantau mungkin ke luar negeri atau ke dalam negeri, karena teman-teman harus memanage keuangannya dengan baik, karena itu akan dipergunakan untuk 3 bulan ke depan. Lalu ada juga dana tunjangan keluarga kalau teman-teman yang lanjut doktoral, karena biasanya durasinya lama. Kalau magister itu kita berkeluarga dan mungkin anaknya juga biasanya sudah tidak sedikit gitu. Nah, jadi kita mendukung studinya juga, mendukung mereka dengan cara memberikan dana tunjangan keluarga. Lalu ada juga dana keadaan darurat. Ya, ini kalau misal ternyata kita bisa tanggung dengan dana keadaan darurat. Ada juga beberapa dana tambahan kalau misalkan teman-teman lanjut studi ke dokter spesialis, itu ada beberapa ujian yang
atau pelatihan di luar dana pendidikan. Jadi biasanya ada beberapa elemen teman-teman yang difabel ini butuh partner ataupun keluarga ataupun suami istri yang biasanya membantu mereka kesehariannya dalam studi gitu. Karena biasanya mereka memiliki keterbatasan tertentu sehingga harus ada yang membantu. Kita bisa mengcover biaya pendukung untuk pendamping. Bisa kita lanjutkan ditanya jawab ya. Saya kembalikan kepada Mas Vincent. Terima kasih. Oke. Terima kasih kepada Mbak Berliana yang telah membawakan materi. Dan bagi teman-teman yang sudah rasa penasarannya sudah meningkat, boleh langsung bertanya mengenai apa yang disampaikan. Mungkin ada yang masih kurang jelas. Teman-teman boleh bertanya menggunakan fitur chat maupun open mic. Nah, ini ada satu pertanyaan Kak yang masuk, Kak. Kira-kira kalau misalnya ingin mendapatkan beasiswa, syarat-syarat apa yang menjadi syarat utama dalam terpilihnya atau diseleksinya dalam kita sebagai kandidat calon yang menerima beasiswa, Kak? Kak, sorry masih ke mute ya, Kak? Ya, siap. Iya, masih ke mute, Kak. Oke, jadi Iya. terima kasih atas pertanyaannya. Saya coba share screen. Nanti deh mungkin teman-teman kalau misalkan mau cek persyaratan detailnya nanti bisa di website LPDP. Untuk mendaftar di LPDP ada 3 tahap seleksi tadi. Yang pertama itu teman-teman harus melihat tips untuk lulusnya. Yang pertama teman-teman harus melihat rincian persyaratannya. Biasanya yang sangat krusial itu di standar minimal IPK, standar minimal usia, dan juga standar minimal bahasa. Nah, bahasanya itu kita mensyaratkan teman-teman untuk mengupload TOEFL IBT untuk yang keluar negeri, yang dalam negeri bisa IBT atau ITP, teman-teman juga bisa upload dengan IELTS ataupun PTE akademik. Nah, untuk batasan minimalnya, kalau misalkan teman-teman mau keluar negeri, saat ini sih belum diinformasikan ya batasan minimal untuk tahun 2021, tapi saya menyampaikan yang di kebijakan terakhir untuk panduan teman-teman. Kalau yang untuk beasiswa reguler, kalau mau lanjut ke luar negeri, itu TOEFL-nya 97 untuk IBT, lalu untuk IELTS-nya itu 6,5. Kalau dalam negeri itu 6. Untuk IBT-nya saya lupa spesifiknya berapa, nanti teman-teman bisa lihat di website kita. Kalau untuk ITP ke dalam negeri itu 500. Nah, untuk IPK-nya rata-rata minimal di 3 dari skala 4. Nah, itu kalau untuk seleksi administrasi yang pasti semua persyaratannya harus dipenuhi, sudah memenuhi persyaratan dengan baik, batas minimalnya sudah terlewati, insya Allah akan lulus. Nah, untuk yang di tahapan selanjutnya itu seleksi berbasis komputer, karena itu TPA ya, TPA itu biasanya identik dengan dengan latihan. Jadi kalau misalkan kita latihan soal, kita sering latihan mengerjakan TPA, itu biasanya kita akan lebih luas kalau misalkan lihat soal. Jadi kalau kita lihat soal biasanya langsung, oh kepikiran penyelesaiannya seperti ini gitu. Nah,
yang menantang di SBK ini biasanya bukan cuma di jenis soalnya aja, tapi metode pengerjaannya. Karena biasanya di kertas ini kita laksanakan dengan komputer, ada penyesuaian melihat, ada juga kadang-kadang yang karena belum terbiasa bisa jadi nervous gitu. Jadi kami sih merekomendasikan kalau misalkan di tahap SBK, teman-teman baiknya mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin, dan kalau ada waktu untuk latihan atau tryout online soal-soal serupa TPA yang online gitu ada di beberapa tempat, itu silakan nanti teman-teman ikuti supaya bisa merasakan feel-nya. Nah, nanti dari SBK ini kita ada passing grade untuk masing-masing jenis beasiswa. Passing grade-nya berapa masih belum kita tentukan sekarang. Nanti karena biasanya menyesuaikan dengan kebutuhan kita yang bisa diterima saat itu dan ketercapaian teman-teman di ketercapaian teman-teman pada saat SBK tahun itu atau periode itu. Nah, selanjutnya kalau misalkan teman-teman sudah lulus, nanti teman-teman akan lanjut di seleksi wawancara. Nah, seleksi wawancara ini sebenarnya mengkonfirmasi apa yang teman-teman tulis di essay, di rencana studi, ataupun apa yang teman-teman tulis di formulir pendaftaran tadi. Teman-teman akan digali apakah teman-teman sudah benar-benar siap. Apakah teman-teman nanti setelah studi, setelah disekolahkan kembalinya tahu gitu mau ngapain gitu. Nah, kami berharap teman-teman ketika menulis esai itu udah bersungguh-sungguh, sudah benar-benar melakukan riset yang mendalam. Jadi kami berharap teman-teman ketika menulis rencana studinya itu udah matang dan benar-benar spesifik maunya seperti apa. Nah, lalu untuk yang selanjutnya adalah rencana pasca studi. Teman-teman harus tahu kira-kira nanti setelah lulus ilmu yang teman-teman ingin pelajari itu bisa dimanfaatkan di mana, di sektor apa gitu, dan kebermanfaatannya kira-kira akan bisa sejauh mana. Nah, itu kami berharap teman-teman bisa menjelaskan dengan baik supaya kami jadi yakin dan tahu nilai plus teman-teman supaya kita nggak sia-sia menguliahkan teman-teman melalui beasiswa LPDP. Seperti itu. Oke, semoga menjawab ya teman-teman. Dan ini ada dari Anita Hafid. Untuk program pengayaan, apakah disiapkan fasilitas dana dari LPDP juga, Kak? Iya, ya siap. Kalau pengayaan itu kita yang pasti dana pengayaannya kita berikan, lalu ada juga dana penginapan. Biasanya teman-teman yang pengayaan itu saya lupa sih ada yang asrama atau mungkin ada juga yang kos-kosan, tapi kita berikan dana seperti teman-teman yang sedang kuliah di dalam negeri. Jadi ada dana hidup, dana kuliah juga, tapi mungkin ada beberapa tunjangan seperti tunjangan buku itu belum kita kasih. Settlement allowance juga belum kita kasih. Yang pasti kebutuhan hidup, transport, dan juga dana pendidikan untuk pengayaan itu akan kita berikan. Oke, semoga menjawab buat Anita. Dan ini ada dari Fiona Evangeline. Bagi penerima beasiswa LPDP, apakah biaya akomodasi juga termasuk? Terima kasih banyak. Iya, jadi untuk penerima beasiswa LPDP, biaya akomodasi itu termasuk di biaya hidup. Nah, biaya hidup itu kira-kira apa? Jadi biaya hidup itu mencakup semua hal yang dibutuhkan teman-teman untuk hidup di sana, termasuk juga biaya akomodasi atau sewa rumah ataupun sewa apartemen atau sewa kos-kosan gitu istilahnya. Nah, kita di awal tadi sempat memberikan ada settlement allowance namanya. Nah, itu biasanya untuk membantu teman-teman juga untuk sewa rumah ataupun sewa apartemen ataupun sewa kosan. Jadi biasanya mereka kan harus dibayar full gitu ya di depan. Nah, dengan adanya settlement allowance itu nanti kami berharap bisa membantu teman-teman ketika pertama kali merantau ataupun pertama kali datang di negara atau kota tersebut. Gitu. Semoga menjawab kepada Vio. Ini tadi dari Trisita Novianti telah dijawab ya untuk skor TOEFL-nya berapa. Akan saya lanjut ke pertanyaan dari Kak Rama Fatah. Selamat siang, ingin sedikit tanya, kapan daftar universitas beserta jurusannya akan dirilis untuk pendaftaran mendatang? Iya, jadi daftar universitas itu akan kita rilis bersamaan dengan pengumuman pembukaan beasiswa LPDP. Nah, seperti yang disampaikan tadi bahwa untuk range-nya mungkin
antara bulan Maret atau Mei. Saat ini sedang dalam kajian. Mudah-mudahan semua prosesnya dilancarkan supaya kita benar-benar bisa launching program untuk 2021 di range bulan tersebut supaya teman-teman bisa segera mendaftar dan bisa studi lanjut ke dalam maupun luar negeri. Oke, semoga menjawab yang untuk Rama. Dan berikutnya ada dari Brigita Eivelia. Halo Mbak, terima kasih untuk infonya. Saya mau bertanya, tahun lalu LPDP kan memang ada pembatasan pilihan universitas. Kalau tahun ini, apakah ada info akan bagaimana ya? Iya, jadi memang di LPDP itu ada beberapa kategori list universitas ya. Ada list universitas untuk perguruan tinggi utama dunia, itu yang memang paling sedikit, yang paling ketat, dan yang paling ketat cuma ada 15 kampus kalau nggak salah, itu memang benar-benar kampus terbaik di dunia. Tapi untuk bidang studinya teman-teman bisa mendaftar di bidang studi apapun selama di kampus tersebut. Lalu yang kedua itu untuk teman-teman di beasiswa reguler. Nah, kalau beasiswa reguler ini memang kita membatasi, jadi memang ada arahan dari Dewan Penyantun kita, Ibu Menteri, untuk untuk mendorong teman-teman di Indonesia dapat studi di kampus-kampus terbaik di dunia. Jadi dengan mempertimbangkan hal tersebut, kami ada sedikit penyesuaian di beasiswa reguler. Kalau beasiswa reguler itu kita memasukkan 20 universitas terbaik di dunia untuk semua programnya. Jadi semua program di 2 universitas terbaik di dunia tersebut itu teman-teman bisa daftar. Nah, kita ada juga 10 universitas terbaik by subject. Jadi dengan ada beberapa universitas yang memang mungkin, jadi secara universitas dia memang terbaik di dunia, tapi untuk bidang-bidang tertentu tidak ada di universitas tersebut, ada di universitas lain yang mana tidak masuk di list tersebut. Nah, kita ada juga listnya, itu nanti bisa teman-teman lihat di website kami untuk referensinya ya, kita mencoba mengacu ke tahun sebelumnya. Kalau misalkan teman-teman kira-kira mau mempertimbangkan ini mau tahu gambaran umumnya seperti apa, itu silakan lihat di website kita. Nah, tapi untuk mendaftar di tahun 2021 ini, teman-teman wajib memperhatikan lagi daftar universitasnya. Jadi jangan sampai apa yang sudah diincar ketika mendaftar itu ternyata berbeda dengan list kita. Nah, itu tadi untuk beasiswa reguler itu memang ketat karena memang harapannya itu benar-benar kampus-kampus terbaik dunia yang bisa teman-teman masuki. Lalu untuk yang beasiswa afirmasi dan targeted group, karena biasanya memang ada persyaratan yang perlu dilunakkan, pilihan universitasnya juga perlu kita lunakkan. Kalau nggak salah itu ada 100 atau 200 gitu daftar universitas yang bisa teman-teman pilih. Untuk referensinya bisa coba melihat di website LPDP untuk tahun 2019. Seperti itu. Nah, semoga menjawab ya untuk Brigita. Kemudian ada dari Franciscus Dondi. Selamat, misal studi di negara yang memiliki bahasa utama bukan bahasa Inggris, Kak. Misalnya Perancis. Apakah masih perlu tes TOEFL atau IELTS? Iya, biasanya kalau ditarik dari tahun 2013 sampai tahun 2019 memang kita mempersilahkan teman-teman untuk mengupload standar minimal bahasa selain TOEFL atau IELTS selama bahasa pengantar di sana bukan bahasa itu. Jadi kalau bukan bahasa Inggris. Jadi misalkan di Perancis bahasa pengantarnya bahasa Perancis, biasanya kan mereka punya standar sertifikat sendiri. Itu di tahun 2013 sampai 2019 itu diperkenankan, tapi di tahun 2020 kemarin sempat ditiadakan karena memang kami mengupayakan teman-teman pakai TOEFL atau IELTS aja, karena ada beberapa standar bahasa yang non-Inggris itu mereka nggak punya standar, mungkin kayak TOEFL gitu. Standarnya itu berbeda antara pemberi kayak antara lembaga bahasa satu dengan lembaga bahasa yang lain. Jadi untuk menstandardisasi itu kami ingin teman-teman bisa memberikan TOEFL atau IELTS-nya juga. Nah,
untuk tahun 2021 ini seperti apa, nanti mohon teman-teman cek kembali persyaratan yang dirilis seperti apa. Kalau misalkan teman-teman yang ternyata belum punya TOEFL atau IELTS dan kuliah di negara bukan bahasa Inggris, ya mudah-mudahan aja bisa diperkenankan lagi, tapi mungkin hanya beberapa negara yang sudah memiliki standar bahasa yang sama gitu. Untuk lembaga pemberi sertifikatnya udah terstandarisasi. Cuma saya belum bisa menjanjikan juga, tapi yang memang yang paling aman itu untuk teman-teman ikuti adalah TOEFL IBT dan juga IELTS. Seperti itu. Baik, semoga menjawab untuk Franciscus. Kemudian ada dari Ivana Gloria, Kak. Permisi mau bertanya untuk program beasiswa S2 ke Eropa, kalau sudah ada letter of acceptance tetap harus lewat tes TPA. Iya, jadi untuk yang bebas, jadi di LPDP itu kan ada tiga seleksi. Semua seleksi wajib diikutin. Ada satu seleksi yang bisa tidak diikuti, itu adalah seleksi berbasis komputer. Itu khusus buat teman-teman yang sudah mendapat LOE dari perguruan tinggi utama dunia. Jadi kalau di Eropa, saya lupa daftar universitasnya apa ya, coba saya cek. Kalau di Eropa, itu kalau nggak salah ada 2 universitas yang masuk di perguruan tinggi utama dunia. Kalau misalkan teman-teman berhasil dapat di 2 universitas tersebut, LOE-nya itu bisa tanpa tes seleksi berbasis komputer. Tapi kalau misal tes berbasis komputer atau yang TPA, tapi kalau misalkan ternyata di luar universitas itu, maka tetap harus mengikuti TPA atau seleksi berbasis komputer. Ya, nanti lebih pastinya dilihat di website kita aja ya. Nanti saya tambahkan informasinya setelah pertanyaan selanjutnya. Oke, terima kasih. Semoga menjawab untuk Ivana. Kemudian ada dari Anton Hendrik Samudra. Selamat sore. Kapan pembukaan pendaftaran untuk tahun 2021? Iya, seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa di tahun 2021 untuk kebijakannya, proses seleksinya, dan daftar universitasnya, itu sedang kita kaji sekarang. Kami merencanakan untuk membuka antara bulan Maret sampai Mei. Kalau misalkan teman-teman perlu tahu gambaran persyaratannya, mungkin bisa mengacu di website kami, di persyaratan tahun sebelumnya. Tapi memang ada kemungkinan beberapa persyaratan yang disesuaikan. Jadi nanti ketika pendaftaran LPDP kembali dibuka antara Maret sampai Mei, itu nanti teman-teman mohon kembali menyimak dengan seksama persyaratannya. Apakah teman-teman sudah memenuhi atau belum persyaratan tersebut. Sama izin aku tadi nambahin untuk yang perguruan tinggi utama dunia, kalau sudah dapat LOE dari Cambridge, udah dapat dari Oxford atau ETH Zurich, itu teman-teman silahkan mendaftar. Tapi kalau misalkan teman-teman bisa mendapat keringanan tidak harus mengikuti TPA atau SBK. Tapi kalau misalkan di luar 3 universitas tersebut, itu teman-teman wajib mengikuti TPA atau SBK. Baik, terima kasih. Semoga menjawab untuk Anton. Kemudian ada dari Lin Suryaningsih. Mohon informasi Kak untuk persyaratan beasiswa PNS, TNI, dan Polri. Terima kasih. Iya, untuk persyaratan beasiswa PNS, TNI, Polri, sebentar, mungkin saya enaknya sambil buka website ya. Oke, sebentar. Saya izin share screen lagi ya. Jadi, kebetulan biasanya sih kalau di presentasi saya sertakan juga persyaratannya. Cuma ini karena persyaratan 2021 belum rilis, jadi saya masih belum bisa memasukkan persyaratan itu ke paparan. Jadi
teman-teman mungkin bisa lihat di sini ada website LPDP. Jadi teman-teman silahkan buka di bagian beasiswa. Ini nanti ada beasiswa 2019, karena 2020 itu kita cuma buka di beasiswa perguruan tinggi utama dunia dan juga beasiswa pendidik. Nah, untuk melihat acuan kebijakannya sebelumnya seperti apa sih, nah teman-teman silakan lihat di sini. Kalau PNS itu kebetulan masuk di targeted group, itu di sini teman-teman bisa pilih di sini PNS TNI Polri. Ini sama persyaratannya, biasanya mereka memang harus mendapat persetujuan dari pimpinannya ataupun pimpinan setingkat eselon 2 di kementerian atau di lembaganya untuk bisa mendaftar di LPDP. Lalu batas usia minimalnya juga 2 tahun setelah mengabdi, 2 tahun setelah CPNS atau pengangkatan PNS, atau biasanya ada ketentuan mereka harus mengikuti Human Capital Development Program dari si kementeriannya supaya bisa lanjut studi. Oleh karena itu untuk usia minimalnya ada 37 tahun untuk kalau mau lanjut magister. Kalau untuk doktoral itu ada 4 itu untuk TNI Polri, untuk PNS itu ada yang 42, itu untuk yang umum doktoral, tapi kalau misalkan Bapak Ibu dari peneliti atau rekayasa medis itu di usia 47 tahun. Seperti itu. Terus IPK-nya sama seperti yang pada umumnya. Kita menganggap para PNS punya kemampuan yang baik dalam akademik, maka kita memberikan standar IPK dan juga standar sertifikat bahasa yang sama dengan beasiswa reguler. Cuma yang dilunakannya di bagian usia dan juga universitas. Dengan LPDP di tahun 2021 nanti mohon kembali dicek di website LPDP ya, karena ada kemungkinan untuk berubah meskipun nggak banyak, tapi harus kita baca dengan baik. Oke. Nah, ini juga ada dari Trisita Novianti. Kak, mau nanya berapa syarat umur untuk S3 dengan status, dan ini juga ada menyambung dari pertanyaan anonim. Untuk S2-nya juga berapa, Kak, syarat umurnya? S2 untuk umum ya atau PNS? Semuanya ya? Umum. Kalau beasiswa, Iya, untuk semuanya, iya, Kak. jadi kalau yang untuk yang reguler, jadi untuk semua terbuka buat siapa aja, itu kan berarti reguler atau umum. Nah, nanti bisa kita lihat di sini, itu minimalnya untuk teman yang mau lanjut ke doktoral, ke magister itu 35 tahun. Kalau untuk yang di doktoral itu maksimal 40 tahun. Baik, Terus ya? Semoga menjawab. Ini suara saya terdengar, Kak. Maaf sebelumnya. Teman-teman kalau misalkan jelas, mungkin antara aku atau Mas Vincent bisa ditulis di chat ya supaya kita tahu.
Halo Kak, untuk sekarang apakah sudah jelas suaranya? Ya, sudah. Tadi sempat putus-putus Oke, sih. Mm-mm. oke baik. Nah, kita lanjut ya Kak ya. Mm-mm. Dari Kak Anton Hendrik, apakah jika memenuhi skor IELTS dan mendapat letter of acceptance, apakah menjamin untuk mendapatkan beasiswa? Iya, iya. Jadi kalau teman-teman sudah mendapat LOA dan IELTS-nya sudah mencukupi, itu menjadi salah satu nilai plus, tapi bukan menjadi jaminan utama. LPDP pernah menyeleksi teman-teman yang dapat LOA dari Harvard, tapi ternyata beliau tidak berkesempatan untuk lulus karena ada beberapa pertimbangan yang perlu kita lihat selain kesiapan teman-teman untuk studi. Itu kalau punya LOE kan berarti sudah siap ya untuk studi, sudah matang, sudah melakukan research dengan baik, bahkan kampusnya sudah menerima teman-teman. Tapi ada beberapa hal juga yang perlu LPDP lihat di diri teman-teman. Yang pertama itu rencana kebermanfaatan setelah lulus. Jadi ketika teman-teman kira-kira selesai studi, kenapa sih pengen studi di situ? Emangnya waktu kembali, emang waktu balik pengen ngapain gitu. Nah, mau ngapainnya itu teman-teman harus dapat mendefinisikan dengan baik supaya kita dapat dapat yakin dan mempertimbangkan teman-teman untuk lanjut studi dengan LPDP. Ada juga beberapa aspek lain seperti integritas teman-teman, bagaimana kejujurannya, terus tingkat nasionalismenya juga, dan juga apa ya, bagaimana teman-teman ketika berkomunikasi. Kalau dulu ada namanya LGD kita, jadi kayak teman-teman dibuat kayak group discussion supaya kita bisa melihat bagaimana sih sisi teman-teman, apakah terlalu dominan, apakah terlalu pasif. Nah, kita tuh berharapnya teman-teman aktif, aktif tapi tidak yang terlalu mendominasi, aktif tapi bisa menerima pendapat dari orang lain dan bisa bisa berkomunikasi dengan baik lah. Yang jelas tidak 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 tutup mata, tidak tutup telinga, tapi memiliki pemikiran yang baik, memiliki pemikiran baik, namun tidak 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 menutup diri terhadap saran-saran atau rekomendasi dari orang lain. Nah, itu terhadap konsep, terhadap pribadi teman-teman ya. Tapi kalau misalkan terhadap rencana studi dan rencana kontribusi sih, kami berharapnya teman-teman punya keyakinan yang matang. Soalnya biasanya kadang-kadang ditanya sama interviewer, kira-kira gimana, kira-kira agak kenapa sih kok maunya waktu kembali jadi ini, kenapa nggak jadi ini aja. Itu biasanya buat ngetes teman-teman kira-kira sudah seyakin apa sih studinya, seperti itu. Ya, kembali ke Mas Vincent. Wah, baik. Terima kasih Kak untuk jawabannya. Ini saya ingin memastikan sekali lagi Kak, apakah suara saya jelas? Dapat terdengar? Belum ada, Mas Vincent. Atau mungkin kalau koneksinya lagi kurang oke, mungkin boleh sementara bicara sambil dinonaktifkan dulu mungkin videonya ya. Apakah seperti ini better Kak? Masih tidak masuk? Di tempat saya kedengaran, Apa Vincent. tempat saya ya? Di Bu Berliana apakah kedengaran? Bentar, saya coba matiin video ya. Di saya jelas terdengar. Oh, jelas ya. Ini di Oh, teman-teman kayaknya apakah mungkin suara justru saya malah masuk? koneksi saya. Sudah jelas Kak Vincent? Sekarang udah mulai jelas. Iya, tadi sempat terputus semuanya. Iya. Oh, Oke. gitu. Iya, oke. Siap, kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjut. Oke. Dari Anita kembali Kak, apakah ada tips untuk bisa lulus beasiswa riset? Misal dengan proposal riset harus terdapat kebaruan penelitian dan sebagainya. Oh iya,
Iya, jadi kalau untuk beasiswa riset itu sudah otomatis itu menjadi salah satu syarat ya kebaruan penelitian. Meskipun tidak benar-benar baru, biasanya ada hal yang berbeda dari riset-riset yang lain gitu. Yang pasti syarat-syarat utama penyusunan riset itu harus sudah dipenuhi ya, kebaruan ataupun saya kurang hafal nanti mungkin pokoknya segala hal yang terkait dengan riset persyaratan minimalnya itu harus dipenuhi. Nah nanti di LPDP itu ada satu pertimbangan tambahan itu RAB rencana anggarannya seperti apa. Kira-kira teman-teman untuk menyelesaikan riset ini butuh berapa banyak dana, dialokasikan untuk apa aja, lalu butuh waktu berapa lama dan segala macam, dan itu harus disusun dengan baik. Kalau tidak salah ada formatnya, ada di website, nanti teman-teman bisa kembali mengecek website untuk lebih pastinya lagi bagaimana cara menyusun dan menguploadnya nanti ke website LPDP. Oke, baik. Semoga menjawab pertanyaan dari Kak Anita. Lalu berikutnya ada pertanyaan dari Kak Levana Vivian. Siang Mbak, terima kasih atas infonya sebelumnya. Apakah beasiswa ini 100% atau bagaimana ya? Mungkin saya salah dengar di awal presentasi. Terima kasih. Oh iya, jadi kalau beasiswa LPDP itu 100%. Jadi kita memberikan full scholarship, sama seperti sebenarnya tadi yang ada presentasi. Mungkin tadi sempat bingung karena ada beberapa provider beasiswa itu memberikan ada plus minus. Mungkin teman-teman bingung di plus minusnya ya. Jadi sebenarnya semuanya itu memberikan scholarship, cuman ada beberapa provider yang berbeda-beda nih. Kalau LPDP itu full scholarship, biaya hidup dan biaya pendidikan kita tanggung semuanya. Nah, mungkin beasiswa lain ada perbedaan angka di biaya hidup, atau mungkin kayak seperti Fulbright itu mereka memberikannya lump sum, jadi langsung sepaket gitu. Nah, nanti untuk membagi biaya pendidikannya berapa, biaya hidupnya berapa, itu diserahkan ke teman-teman. Nah, kalau LPDP teman-teman silakan mempertimbangkan untuk biaya hidupnya aja, karena kalau untuk biaya kuliahnya mau semahal apapun, berapapun biaya yang dibutuhkan, insya Allah akan LPDP bayarkan, seperti itu. Kalau LPDP memberikannya at cost untuk biaya universitas, kalau biaya hidup tadi kita punya standar yang berbeda-beda di beberapa negara. Kita menyesuaikan dengan kebutuhan hidup di sana seperti apa. Daftarnya ada di website LPDP juga. Baik, semoga menjawab untuk Kak Levana Vivian. Selanjutnya ada dari Kak Pauline Tejokusumo. Selamat sore, mau bertanya, untuk mendaftar beasiswa LPDP untuk S2, apakah harus sudah memiliki ijazah S1? Atau jika sudah di semester terakhir S1, boleh mendaftar, Kak? Ya, jadi kalau mendaftar di LPDP memang persyaratannya adalah harus mengupload ijazah dan transkrip. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman baru lulus, belum dapat ijazah, tapi baru dapat surat keterangan lulus atau SKL, itu boleh. Tapi kalau misalkan belum dapat SKL ataupun baru di semester akhir, itu masih belum diperkenankan. Baik, semoga menjawab untuk Kak Pauline. Lalu selanjutnya ada dari Kak Anton kembali, Kak. Untuk dosen yang termasuk targeted group, yang nama beasiswa adalah Budi, apakah syarat yang dilunakan dan sejauh apa kelunakannya, Kak? Iya, kalau beasiswa dosen itu kan memang diperuntukkan bagi dosen-dosen yang sudah memiliki NIDN. Itu yang dilunakan ada persyaratan bahasa, lalu pilihan universitas, kemudian coba saya cek lagi ya. Persyaratan bahasa, universitas yang akan dituju, lalu biasanya di saat seleksi berbasis komputer dan juga seleksi wawancara itu passing grade-nya tidak setinggi yang beasiswa reguler. Terus persyaratan usianya juga kita mudahkan. Sebentar, berapa ya?
47 tahun, tapi memang harus doktoral, harus jenjang S3, dan harus sudah dapat LOE dari perguruan tinggi tujuan. Lalu untuk syarat IPK-nya belum tertulis di sini. Jadi yang dilunakan itu tadi persyaratan bahasa, usia, lalu pilihan universitas, dan kemungkinan ada kemudahan nanti untuk di seleksi wawancara dan SBK karena passing grade-nya tidak setinggi yang reguler. Nah, kalau ada yang nanya passing grade-nya berapa, itu sama nanti belum bisa kita putuskan sekarang, nanti baru bisa kita putuskan saat pembukaan beasiswa. Nah, baik. Terima kasih, Kak, untuk jawabannya. Berikutnya ada pertanyaan dari Heaven. Apakah jika ini pertanyaan yang tadi, Kak, apakah jika memenuhi skor IELTS dan mendapatkan letter of acceptance akan menjamin mendapatkan beasiswa? Karena tadi jawaban pas Kakak menjawab ada gangguan dan jawabannya tidak terdengar. Mungkin bisa gitu. diulang. Ya, siap. Mohon maaf sebelumnya ya kalau jawabannya kurang terdengar dengan baik. Saya coba jelaskan ulang kalau teman-teman kalau teman-teman sudah mendapat LOE dan sudah memenuhi TOEFL-nya, itu belum sepenuhnya menjamin teman-teman dapat diterima LPDP karena ada beberapa elemen juga yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama itu kebermanfaatan pasca studinya. Kira-kira teman-teman setelah lulus mau ngapain gitu. Teman-teman udah tahu belum mau ngapain dan mau berkontribusi di sektor apa. Kontribusinya nggak harus di pemerintahan. Teman-teman mau berkontribusi nggak harus yang gede tingkat nasional, itu teman-teman berkontribusi di bidangnya aja ataupun di kantornya, ataupun teman-teman mau jadi pengusaha itu boleh juga karena itu akan membuka lapangan pekerjaan buat orang lain, atau teman-teman ternyata bekerja di bidang sosial, di NGO, apapun. Jadi teman-teman yang paling mengetahui diri teman-teman sendiri. Jadi dengan studi di kampus tersebut, kami berharap teman-teman tahu spesifik apa yang akan dipelajari. Nah, itu tadi untuk pertimbangan selain LOE ya. Yang kedua kita perlu mempertimbangkan juga nilai integritas, nasionalisme teman-teman. Kira-kira ini kan karena beasiswa dari pemerintah, jadi memang kami berharap teman-teman ketika kembali memberikan dampak yang baik gitu buat lingkungannya ataupun buat negara. Jadi memang kami melihat seberapa rasa cinta tanah air teman-teman, karena teman-teman setelah selesai studi harus langsung kembali ke Indonesia, tidak diperkenankan menetap di sana ataupun bahkan malah pindah ke warga negara, itu tidak diperkenankan. Dan juga ada integritas juga karena itu salah satu nilai utama yang ada di LPDP. Nah, kalau misalkan memang tadi selain LOE itu kan menunjukkan rencana studi yang matang ya. Kalau ternyata LOE sudah oke, rencana kontribusi pasca studi atau rencana kebermanfaatan ilmu pasca studinya sudah tahu dengan baik, nasionalisme dan integritasnya sudah baik, insya Allah akan memberikan nilai yang baik juga pada saat wawancara. Nah, kita juga mungkin buat catatan teman-teman, kita dulu pernah juga ada beberapa calon awardee kita yang sudah dapat LOE dari Harvard, itu pun tidak menjamin dia untuk diterima di LPDP karena ada selain LOE tadi ada beberapa faktor-faktor lain juga yang perlu kita pertimbangkan. Begitu, semoga menjawab kepada Heaven yang tadi tidak bisa mendengarkan penjelasan kakak ya. Oke, selanjutnya ada dari Trisita Novianti. Kak, maaf bertanya lagi, untuk letter of acceptance, apakah statusnya sudah sekolah dulu atau ongoing, atau belum menjadi mahasiswa pada saat penerimaan pendaftaran dan belum masuk berkuliah? Iya, jadi untuk LOE itu belum masuk kuliah, teman-teman malah nggak boleh mendaftar kalau ternyata sudah ongoing. Jadi biasanya teman-teman daftar LPDP itu boleh sudah punya LOE, boleh juga belum punya LOE. Kalau misalkan teman-teman daftar di LPDP belum punya LOE, nanti setelah dinyatakan lulus, teman-teman akan diberi waktu 18 bulan untuk mendapatkan LOE tersebut. Tapi kalau misalkan ternyata waktu mendaftar sudah mendapatkan LOE, nanti kita lihat dulu nih tahun LOE-nya kapan. Biasanya
biasanya kalau untuk pendaftaran LPDP yang dibuka di awal tahun itu teman-teman diperkenankan untuk intake di tahun yang sama. Jadi kalau misalkan kayak kemarin tahun 2019, teman-teman mendaftar di awal tahun 2019, sedangkan LOE-nya tertulis intake-nya di September 2019, teman-teman dipersilakan untuk berangkat. Tapi kalau misalkan teman-teman mendaftar baru di batch kedua, lalu LOE-nya tulisannya adalah di 2019 juga, itu tidak diperkenankan karena kita ada proses yang harus dilewati dan seleksinya itu kemungkinan sampai akhir tahun. Jadi kita akan meminta teman-teman untuk melakukan defer studinya supaya dapat berkuliah di tahun 2020. Itu sebagai contoh untuk yang tahun kemarin. Jadi LOE itu tidak diwajibkan, tapi kalau udah punya LOE itu harus belum studi. Jadi studinya itu ketika memang sudah dinyatakan diterima di LPDP dan juga diterima di kampus tersebut. Baru kita bisa nerbitkan letter of guarantee, dan setelah ada letter of guarantee itu tadi, teman-teman silakan mulai studinya. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak untuk jawabannya. Selanjutnya ada dari Tio Tegar Wicaksono. Untuk afirmasi disabilitas, apakah seleksi beasiswa yang harus diikuti juga mencakup tes TPA? Lalu, apakah dalam tes tersebut juga disediakan akomodasi yang layak bagi disabilitas, seperti misalnya komputer dengan pembaca layar bagi yang disabilitas netra? Oh iya. Untuk yang TPA, kebetulan saya belum tahu spesifiknya seperti apa, tapi untuk saya mungkin perlu tanya dulu ke teman-teman yang terlibat di seleksi kemarin. Untuk tes TPA-nya, untuk akomodasi, karena kita memberikan beasiswa itu untuk yang memang sudah dinyatakan lulus seleksi sampai akhir. Jadi untuk teman-teman yang disabilitas pada saat belum dinyatakan sebagai penerima beasiswa, pada saat masih seleksi itu kami masih belum dapat menanggung biayanya. Tapi kalau misalkan sudah dinyatakan sebagai penerima beasiswa, kita akan memberikan dana sebagaimana yang tadi saya sebutkan, seperti itu. Mungkin yang terkait itu ya, fasilitas saat TPA, coba aku tanya dulu. Mungkin sembari menunggu ini, kita bisa lanjutkan pertanyaan lain yang mudah-mudahan menjawab ya Mas Tio. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan nih Kak. Siang Kak mau bertanya lagi dari Rama. Untuk daftar LPDP, apakah hanya bisa memasukkan 1 LOA atau misal memiliki 2 LOA? Iya, jadi ketika teman-teman mendaftar di LPDP, itu di aplikasinya teman-teman bisa memilih 3 pilihan universitas. Jadi kalau 3 pilihan universitas tersebut luar negeri semua, dalam negeri semua. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah dinyatakan terlebih dahulu lulus LPDP baru mencari LOE, teman-teman hanya boleh mencari di 3 universitas dan juga 3 bidang studi yang sudah teman-teman daftarkan, tidak boleh di luar itu. Kalau misalkan ternyata teman-teman daftar LOE-nya di luar itu dan teman-teman belum bisa dapat juga LOE sebagaimana didaftarkan sampai 18 bulan, berarti beasiswanya hangus. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah dapat LOE duluan, ternyata nggak ada di list ataupun nggak tertulis di daftar di aplikasi pendaftaran, kita juga nggak bisa menerima. Jadi yang kita perkenankan adalah LOE yang didapatkan sesuai 3 pilihan universitas ataupun bidang studi yang sudah teman-teman daftarkan. Gitu. Nanti kalau misalkan dari 3 itu ternyata teman-teman keterima 3-3-nya, ya silakan teman-teman memilih kira-kira mana yang paling ideal buat teman-teman untuk studi dan dibiayai oleh LPDP. Baik. Nah, selanjutnya ada lagi nih Kak, pertanyaan dari Rahmawati. Siang Kakak, saya pernah mendengar, benarkah kalau LPDP tidak mengcover studi keprofesian seperti psikolog dan sebagainya? Ya, untuk sejauh ini memang kita beasiswa LPDP itu sifatnya degree, jadi memang yang beasiswanya untuk mendapat beasiswa gelar atau degree, untuk keprofesian memang masih belum kita berikan. Mudah-mudahan ke depan kita bisa cover juga, karena
kita ada rencana untuk memberikan beasiswa vokasi juga di tahun 2021. Jadi harapannya sih segala hal yang terkait dengan skill, terapan ataupun keprofesian itu bisa ada sempat dibicarakan, cuma memang masih belum ditetapkan dalam bentuk kebijakan. Baik, terima. Oh iya boleh Kak, boleh. Maaf boleh. Saya menjawab yang tadi yang untuk disabilitas. Jadi karena kita seleksinya di BKN, Badan Kepegawaian Negara, karena memang komputernya itu komputer sama seperti umumnya. Nah, bagi teman-teman yang disabilitas, kami mempersilakan ada satu pendamping untuk mendampingi teman-teman selama tes seleksi. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak untuk jawabannya. Selanjutnya ada lagi pertanyaan. Maaf, saat ini website dari LPDP sedang dalam maintenance ya Kak? Oh iya ya. Coba saya sih buka lpdp.kemenq.go.id sih. Coba saat ini ya lancar, bisa kebuka. Mungkin bisa bersihkan dulu mungkin browsernya, atau coba di incognito, ataupun coba di browser lain. Kalau yang tadinya, atau bisa juga coba di device lain, mungkin yang tadinya pakai laptop bisa coba pakai handphone, ataupun dicoba sebaliknya, yang tadinya pakai handphone coba pakai laptop. Gitu. Baik, semoga menjawab untuk teman-teman. Oke. Nah, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, 1 atau 2 pertanyaan terakhir. Nah, sembari menunggu teman-teman yang bertanya, tadi sempat ada yang masuk ke saya juga beberapa teman-teman yang ingin bertanya, Kak. Apakah slide yang tadi Kak Berliana presentasikan boleh dibagikan kepada teman-teman? Oh iya, bisa. Nanti saya berikan, saya share coba ya di sini ya. Untuk websitenya coba Mbak yang ini, tapi ditambahin www. Itu kalau nggak salah bisa. Tadi saya coba klik link ini juga, nggak bisa. Tapi kalau ditambahin www bisa. Baik, mungkin tadi Kak Anita bisa mencoba terlebih dahulu. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengetahui info lebih lanjut juga pihak panitia telah menyatukan semuanya ke dalam link drive bersama dengan brosur lainnya yang disiarkan oleh teman-teman sekret di kolom chat. Oh ada ini ya, link paparan bersama ya Mas? Atau link slide semua dijadikan satu? Iya, betul. Oh iya, siap. Jadi, Saya coba share ke panitia ya, karena tadi sudah saya share sih kebetulan. Mungkin nanti bisa teman-teman cek ya di link bersamanya. Mungkin kalau Mas Vincent berkenan bisa dikopikan ke sini. Baik Kak. Nah itu sudah dikopikan oleh teman-teman sekret. Ya, siap. Baik, jika teman-teman tidak ada yang ingin bertanya lagi, mungkin kita cukupkan sesinya sampai di sini. Terima kasih banyak kepada LPDP Indonesia yang telah membagikan. Boleh satu pertanyaan terakhir? Boleh, silakan. Iya, Bu, apakah ada semacam grup awardee yang mungkin kami bisa belajar ya dari mereka, mungkin tips dan trik untuk mengalahkan sistem seleksi atau bagaimana bisa diterima begitu? Iya. Baik, Jadi kebetulan kalau untuk awardee kita kan ada 25.000 sekarang. Kalau secara ofisial LPDP ketahui dan kelola sebenarnya saya kurang tahu, tapi biasanya kita kan punya ikatan alumni resmi ya, namanya Mata Garuda. Mungkin Bapak mungkin misalkan Mata Garuda Jawa Timur atau Mata Garuda Surabaya, saya lupa nama istilahnya apa. Nah, nanti mungkin bisa dihubungi di situ ikatan alumni kita. Biasanya mereka punya mentoring untuk seleksi LPDP ataupun mungkin beasiswa-beasiswa lainnya. Atau biasanya ada organisasi-organisasi seperti Indonesia Mengglobal ataupun organisasi-organisasi lainnya, biasanya mereka sudah banyak yang menyelenggarakan seperti
mentoring ataupun sharing-sharing dengan teman-teman di Indonesia yang mau lanjut studi. Ataupun biasanya perhimpunan mahasiswa Indonesia di UK ataupun di Australia biasanya juga mereka punya program sih sesuai daerahnya. Mungkin bisa coba dicek di browser, mudah-mudahan nanti bisa ketemu. Baik, semoga menjawab untuk Pak Anton. Oke. Baik, berarti sesi Q&A saya tutup sampai di sini. Ingat teman-teman bahwa kesempatan itu dapat datang dari manapun. Dari yang saya tangkap dari pembicaraan Kak Berliana tadi, kita dapat berkuliah kemanapun saat ini tanpa harus memikirkan biaya ya Kak ya? Ya. Betul. Jadi banyak beasiswa yang dapat dicari juga oleh teman-teman sekalian. Untuk informasi lebih lanjut mengenai LPDP, dapat teman-teman kunjungi website dari LPDP. Dan setelah ini kita akan menutup sesi ketiga Scholarship Day hari ini dalam doa. Dan setelah doa, saya mohon teman-teman untuk tetap di tempat, tidak beranjak terlebih dahulu untuk mengisi regis out yang disediakan oleh teman-teman sekret di kolom chat. Mari teman-teman, saya akan memimpin doa penutup. Doa akan saya pimpin secara Kristiani. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu pada sore hari ini. Berkatilah kami semua, berikanlah kami kesehatan selalu, agar apa yang telah disampaikan oleh Kak Berliana dapat bermanfaat bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan menurut Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih banyak saya ucapkan pada seluruh teman-teman yang telah ikut berpartisipasi dalam acara Scholarship Day 2021. Sebelum meninggalkan ruangan Zoom, teman-teman diharapkan kembali untuk mengisi link regis out yang telah dibagikan oleh teman-teman sekret di kolom chat. Dan pihak panitia ingin minta maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan beberapa sesi awal yang terjadi karena ada koneksi dan kesalahan gangguan dari Zoom-nya. Semoga kita dapat bertemu di kesempatan lainnya. Saya Vincentius Riki Cahyadi, mohon maaf apabila terdapat kesalahan perilaku dan tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih dan saya pamit undur diri.